Di Indonesia ini agak salah pemahaman deh. Seni itu dianggap sesuatu yang terpisah dengan kehidupan. Padahal seni itu adalah bagian dari kehidupan. Gimana kalau hidup tanpa pakai seni? Masak nggak pakai seni gimana enaknya? Iya, makanya seni memasak. Seni memasak. Oke. Biasanya kan kalau dinas sosial itu sebenarnya emang tugasnya membantu orang terlantar dan di antaranya fakir miskin karena sesuai dengan undang-undang. Tetapi banyak banget dinas sosial yang ketika kita membantu untuk melaporkan tetapi dicuekin. Oh, berarti dia bukan dinas sosial namanya, itu namanya dinas cuek. Pokoknya saya teh bahagialah hari ini bisa didatengin oleh orang-orang yang begitu saya kagumi. Bahagia tapi kok air matanya menetes terus. Oh, kebahagiaan dan kesedihan tuh puncaknya cuma dua-duanya sama air mata. Jawaban seniman mah yang berilmu gini nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ada Irfan Hakim di sini sama Pratiwi Novianti, tapi kali ini bukan bersama dengan ODGJ. Si Ganar adanya. Sampai sama Kang Deddy Mulyadi. Sebelumnya, ayo dong subscribe channel Kang Deddy Mulyadi, betul ya? Ya. Deddy Mulyadi channel. Pratiwi Novianti juga, dan juga ada Hakim Story. Nih, mumpung lagi ada di Subang, ini di rumahnya Kang Deddy. Iya. Satu langkah masuk aja udah berasa seni banget. Ini di belakang juga ada wayang golek. Kan suka banget sama kesenian. Iya, bukan suka, seni itu ada jiwa kita. Jiwa kita. Di Indonesia ini agak salah pemahaman deh. Seni itu dianggap sesuatu yang terpisah dengan kehidupan. Padahal seni itu adalah bagian dari kehidupan. Gimana kalau hidup tanpa pakai seni? Masak nggak pakai seni gimana enaknya? Iya, makanya seni memasak. Seni memasak. Oke. Jadi seni itu dalam artian kata adalah melembutkan, menghaluskan sesuatu yang kaku. Iya, kaku. Mengindahkan kehidupan. Iya, membuat kehidupan menjadi indah. Dengan seni segala sesuatu menjadi indah. Wajahnya menjadi tertata. Aduh, irungna mancung. Iya. Dan maha seniman itu adalah Allah pencipta. Makanya Allah disebut selalu ada kalimat Allah Maha Indah. Tapi gimana ceritanya kalau seni digabungkan dengan agama? Iya, gini. Agama itu dalam bahasa Sunda tuh ageman. Ageman itu adalah sistem nilai dalam diri kita yang mengikat diri kita untuk senantiasa tertunduk pada sebuah ketentuan yang ditetapkan. Ageman. Karena ageman berarti kan ada dalam diri, di dalam. Nah, karena ada di dalam maka agama itu hubungannya adalah personal antara manusia dengan Sang Maha Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita sudah masuk ke maghrib beragama. Oke, kita istirahat dulu, kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan. Ini hal menarik sekali. Dan tadi kapotong kudahar kejo. Tumpeng. Betul. Make seni tumpeng ge. Jadi ngeunah. Oke guys, kita azan dulu ya. Guys, sorry ya, wawancara kita tuh ngobrolnya terputus-putus, terpotong-potong karena banyak kegiatan sholat, makan, punten, mohon. Nih, ini kita menuju ke tempat acaranya. Jadi sebulan sekali itu Kang Deddy itu mengadakan acara namanya adalah Nyawang Bulan. Bulan Purnama, setiap bulan purnama. Melihat bulan bersama-sama. Iya, bersama-sama. Maknanya apa kan? Maknanya kan gini loh, kita ini kan banyak semenjak ada listrik, apalagi ada gadget ya, orang mulai melupakan malam. Ya kan, jadi nggak pernah lagi indahnya bintang di langit, indahnya purnama. Betul. Sehingga saya membuat acara ini untuk mengingatkan kita tentang purnama. Jadi ketika datang bulan dicuekin, ketika telat bulan baru gelisah.
Ya ampun, apalagi kalau akhir bulan. Akhir bulan eta mah lieur. Tapi kenapa harus bulan purnama? Kan bulan itu bulan sabit juga bagus. Enggak dong. Kalau puncak bulan tuh ya di purnama. Ya. Bulan kesempurnaan. Iya. Dan di situ dari sisi aspek fisika itu terpancarnya energi bagi kesehatan manusia. Bahkan kan katanya apa sih? Laut pun pasangnya tuh lebih maksimal ketika bulan purnama. Iya. Gravitasi berubah. Iya, gitu. Oke. Sudah berapa lama ngadain ini kan? Ini udah purna nyawang bulan udah bersetahun. Mengumpulkan seniman-seniman. Iya, selalu. Ini di sini yang biasa rutin yang ngisi Tri Utami, Mas Sujiwo Tejo. Wow. Nah, itu biasa rutin ngisi di sini. Memberikan ruang dan dan panggung untuk para seniman. Iya dong. Nah, kalau ini pandemi gimana tuh? Ya kan ada aturannya kan, yang datang ke sini harus antigen dulu. Iya betul, kan gitu loh. betul. Kita pun meyakinkan bahwa kita sudah antigen dan kemudian nanti duduknya diatur kan gitu. Oke. Setiap bulan beda tema. Temanya beda-beda. Temanya Oke. beda-beda. Nah, tadi sempat terputus mengenai seni itu penting dalam kehidupan. Tapi maafkan karena akan terlalu berkeseniannya itu terlalu semangat. Ada terjadi banyak isu-isu mengenai Kang Deddy katanya. Maaf ya, Kang Deddy membuat patung-patung. Oh iya. Ya, saya orang Jawa Barat. Bener. Iya. Sebenarnya gini loh. Tujuannya apa kan? Tujuannya estetika aja, mengingatkan gini loh. Misalnya di perempatan, saya pasang misalnya patung Bima. Jadi orang mengingat, saya tunggu nanti di patung Bima. Kan sederhana. Kenapa harus Bima gitu? Kenapa? Ya kan nanti bisa dibuat ceritanya dong, narasi tentang Bima. Bima itu sosok pewayangan yang melambangkan seorang kesatria yang memiliki jiwa jujur, sifat kesatria, ucapannya tidak pernah bohong. Itu kan narasi itu bisa dibuat. Oke. Dan kemudian saya meyakini bangsa Indonesia itu bangsa cerdas, apalagi orang Sunda. Itu mungkin patung disembah. Bulan dia. Dari sini udah kelihatan guys. Iya, ada itunya, ada meganya. Keren banget. Oke, jangan mengecoh. Saya masih serius. Iya. Enggak. Tema seperti netizen. Ya, Kang Deddy mah mengecoh lagi serius. Iya, lagi serius. Oke, sampai ada yang menyangsikan. Maaf sekali. Tentang keislaman Kang Deddy. Ya, bagi saya sih nggak apa-apa. Persoalan keislaman kan tidak mesti harus meyakinkan pada orang lain. Persoalan keislaman itu kan persoalan kita dengan Allah. Betul. Ngapain kita harus mau diyakini keislaman kita pada orang lain kalau Allah sama kita meragukan? Nah, menghadapi orang-orang seperti itu gimana? Hati-hati jatuh. Cuekin aja. Mereka itu juga politik kok. Maksudnya? Ya politik. Apa yang dia lakukan politik. Jadi kepentingan politik juga. Maksudnya kita bahas agak serius nggak apa-apa. Ya serius. Jadi karena isu itu tuh tiba-tiba mencuat ketika politik sedang panas. Iya, buktinya setelah selesai pilgub nggak ada lagi tuh yang ngomongin itu. Ya kan Berarti politik bisa aja. dianggap ada yang menggoreng. Ya iyalah. Kita kan tahu tukang gorengan itu siapa. Apalagi kalau pakai plastik biar hangat. Iya. Jadi cuek aja menghadapi Cuek aja. Apa sih bedanya dengan Kang Irfan? Kan pasti juga ada anak-anak gitu. Iya. Pasti dari meja. Dan hater itu perlu loh. Buat apa? Ya perlu dong, kalau saya nggak diurusin urusan itu jarang ngeberitain saya juga, orang nggak mengenal saya juga. Saya ngucapin terima kasih sama yang mengkritik saya dan menuduh saya dengan berbagai hal. Nih. Novi suka ngatan dengan haters, Pak. Karena haters itu adalah penggemar kita paling utama sebenarnya. Tapi Novi suka itu suka ribet dengan haters tuh. Iya kan, manusiawi. Awas bilang haters sama Novi harus jelas. Kenapa? Novi nggak bisa bilang haters, Tapi haters. Tapi berbicara mengenai ini, channelnya Kang Deddy itu kan ada namanya JJS, Jalan-Jalan Sosial. Kebetulan di sini juga ada Novi ya, Vi? Iya. Novi juga kegiatannya sosial. Nah, di Indonesia tuh alhamdulillah guys, ada dinas sosial, menteri sosial. Iya. Vi, mau nanya apa? Ada hubungan itu? Kan gini ya Kak, biasanya kan kalau dinas sosial itu sebenarnya emang tugasnya
membantu orang terlantar dan Di antaranya. fakir miskin Iya. karena sesuai dengan undang-undang. Iya. Tetapi banyak banget dinas sosial yang ketika kita membantu untuk melaporkan tetapi dicuekin. Oh, berarti dia bukan dinas sosial namanya, itu namanya dinas cuek. Kalau dinas sosial itu kan mesti peka terhadap persoalan-persoalan sosial. Betul. Dia tampil untuk menyelesaikan problem sosial sampai tuntas. Betul. Ketika dia cuek terhadap persoalan sosial, maka diganti namanya bukan dinas sosial, itu namanya dinas cuek bebek. Sosial. Sosial. Novi, saya juga, alhamdulillah Kang Deddy juga bergerak di Sosial. ikhlas. Ya, insya Allah. Kadang-kadang kan, kita kan maksudnya membantu loh pemerintah untuk meringankan tugasnya. Iya. Misal ODGJ kita bersihkan dulu, kita mandikan, mereka tinggal jemput. Kayak gitu aja susah, gimana dong Kang? Ya. Enggak semua ya guys, maaf. Enggak, Bukan ke dinas sosial. Beberapa. Ini loh, ini kan fungsi negara ya. Kalau fungsi-fungsi negara dari mulai Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota, kasih Kesra Kecamatan, kasih Kesra Desa, semuanya berfungsi, nggak akan ada ODGJ di jalan. Betul. Nggak akan ada orang terlantar. Betul. Ya karena tidak berfungsi secara baik. Yang terbentang dari Oke, guys. Guys, bisa mensyukuri nikmat Allah itu tuh bisa dengan berbagai cara. Melihat kekuasaan Allah seperti ini juga salah satu bentuk kecintaan kita pada Allah ya. Iya tuh, lihat tuh bulannya, keren banget. Oke, sebetulnya tadi di Instagram kita buka mengenai pertanyaan-pertanyaan Q&A. tadi. Udah pernah dibaca nggak tadi? Belum. Sekilas. Nah, kalau tadi saya katanya, Kang, gimana caranya sedikit saja orang Sunda biar bisa berbahasa Sunda, karena anak-anak sekarang itu kenapa diwajibkannya bahasa Inggris? Orang tua jangan suka menegur ketika orang Sunda ngomongnya kasar. Itu suka ditegur, kamu ngomong ketika kasar. Menurut saya lebih baik ngomong kasar Daripada nggak sama halus. sekali. Daripada ngomong halus, karena kita bukan makhluk halus, kita makhluk kasar. Yang penting Sunda. Lu penting ngomong Sunda weh. Nih. Udah, iya masuk dicarek. Udah, bebasin nek sia aing rek kitu kumaha, boleh, bebas mereka ngomong Sunda. Anak saya itu bisa bahasa Indonesia ketika kelas 1 SD. Sebelumnya? Sunda. Karena bisa belajar bahasa Indonesia tuh ketika kelas 1 SD. Wih, hebat. Nih, Coba. ada pertanyaan, Kang. Nih di pertanyaan. Kang Deddy sosok Teh Novi menurut Kang Deddy kumaha? Eta kumaha urang teh cek aneh. Dia orang Sunda, Jawa tapi nggak bisa. Kang Deddy melihat Novi kayak Sosok gimana? aku gimana? Iya, Katanya. Novi itu adalah sosok muda inspiratif yang mau melakukan hal yang orang menjauhi. Nih ada lagi pertanyaan. Mau challenge Pak Deddy boleh bikin puisi spontan temanya cinta beda agama. Nuhun pisan. Kita tidak pernah memilih dilahirkan dari siapa dan beragama apa. Kita dilahirkan sudah menjadi takdirnya. Dilahirkan dari siapa, beragama apa. Kita tidak pernah bisa milih ketika dilahirkan. Ketika kita dipaksa untuk harus satu agama ketika dilahirkan, berarti kita sudah melebihi Tuhan yang menciptakan kita berbeda ketika dilahirkan. Masya Allah. Kenapa Novi lagi punya pacar beda agama? Enggak, ini pertanyaan. Nah, enggak bohong-bohong. Alhamdulillah belum. Tahu nggak pacar dia siapa? Siapa? Aduh, kepes saya hilang. Ya sudah jadi, sekarang kan sudah mulai banyak tamu datang. Nanti kita lanjut Kang lagi. Deddy juga harus menyapa tamunya. Yang jelas kita akan menikmati suasana malam purnama ini dengan nama apa tadi? Nyawang Bulan. Nyawang Bulan. Oke. Bye-bye guys. Assalamualaikum. Excited.
Ayah Kang Irfan Hakim Tumping tadi keprok tuh. Berkah timunya uang bulan ya teh. Lamun ngahaja manggil 150 juta sih. Ya kapan lumayan gratis. Kira hadeui manggil gratis. Aya Teknopi Pratiwi. Jadi lamun di EC keur nguruskeun ODGJ teh naon? Jelema anu poho ka imah pangbalikan. Lain jelema kelok. Jelema nu poho ka kalau ibu banyak dihina ketika ngurus orang yang lagi tidak tahu jalan pulang, ibu jangan sakit hati. Justru itu jalan ibu untuk memberikan yang terbaik dalam hidup. Kalau tidak ada hinaan, hidup ini tidak ada artinya. Maka berbahagialah orang yang dihina, sedihlah orang yang suka menghina. Pokoknya wengi ieu teh, wengi bagja, tapi bagjana wengi ieu teu sah nu ngomong kuring hungkul. Kang Irfan ngomong sini. Anu weteu. Bismillahirrahmanirrahim. Nepangkeun sim kuring Irfan Hakim. Hatur nuhun ulamana ka Kang Deddy Mulyadi anu pernah jadi gubernur Jabar tapi teu jadi. Tadi luar biasa. Wah, ieu teh. Saya bisa teteh abi teh resep tadi nu lagu terakhir meni sedih pisan. Eta mah lagu diusir. Seriusnya gimana? Ceritakan. Hah? Gimana ngangge Sunda teh Indonesia. Sok bahasa Indonesia tenan. Enggak Sunda aja. Meng ngasah Itu Teknopi itu bisa. Enggak apa-apa. Harunya sih eta dengar dia. Ya, ceritanya bagaimana itu lagu terakhir itu tentang apa? ya lagu terakhir itu tentang kisah di mana orang pergi dari suatu tempat yang begitu dia cintai. Tetapi ketika dia cintai itu dia tidak bisa lagi mengekspresikan seluruh kecintaannya di tempat itu. Karena berakhirnya kekuasaan yang dimilikinya, akhirnya harus dia pergi. Ketika dia pergi, dia harus apa yang dilakukan? Itu pengalaman pribadi. Jujur aja. Tapi alhamdulillah walaupun sudah tidak menguasa, tapi tetap bisa berkarya. Makanya tapi cintanya, iya. ngumpulkan sakit jami tidak selesai. Begitu bahkan pergi sini sendiri cari temen, kan pasti ketika datang banyak orang yang curiga tujuannya apa, maksudnya apa. Ya terus saja saya jawab semuanya dengan karya. Pada akhirnya mereka akan tahu apa yang saya inginkan. Coba nih, Nah, nyanyiin. oke. Anu tadi. Ya, Kang Ipan, nu ieu sorangan. Nyamun. Abdi tos tujuan jeung budak rumah. Tek nyinding mah. Gusti kuring laliku mawasa anjeun ngatur ring hamba angin musikeun ieu diri mepelingan saben ulah ku pahina sadaya damu mantena mapapanggih jeung Gusti lamun teu mendakan kita akan sendiri. Jadi tapi sekitar. Maksudnya gini, sekarang masa pandemi, banyak orang yang kita cintai, teman dekat, tiba-tiba ada kabar si Anu sakit, positif. Tiba-tiba kabar berikutnya baru beda berapa jam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keun pisan. Takut, iya. Tapi kalau kita serba takut, serba cemas, justru itu yang tidak boleh kita lakukan. Kita hidup dilahirkan oleh orang tua kita, dibantu oleh tenaga kesehatan, sampai kita melalui kehidupan dan sampai maut juga kita memerlukan orang lain. Walaupun nanti pada akhir kita sendiri, di liang lahat sendiri,
tapi tetap kita tuh memerlukan orang lain. Mudah-mudahan dan kumpul seperti ini tidak membuat kita menjadi egois seperti orang-orang kota yang lain. Tapi insya Allah dengan seperti ini jadi nyambung silaturahim. Kang Deddy yang saya kenal lama, tapi alhamdulillah bisa berinteraksi baru sekarang ini, bersyukur saya tuh Kang. Ketemu dengan Akang yang dalam usian tidak hanya di ucapan. Iya, pada akhirnya saya itu selalu memandang bahwa manusia itu akan disatukan oleh rasa dan jiwanya. Jadi walaupun jauh, profesinya beda, akhirnya akan dikumpulkan. Dan ini adalah bagaimana energi itu disatukan. Kang Irfan yang baik, Kang Novi yang baik, Kang Dodi, semuanya ada di sini disatukan, berkumpul. Dan Bapak Kang Irfan kan nangis oleh tulisan ini. Apa sih Gusti, apa coba? Gusti kori lari kumbawasa anjeun ngatur ing hapna angin musikeun ieu diri mapalingan sabab Ya, di dunia aja kita udah sedih ketika kita pergi dari rumah, terus kita bingung harus pergi kemana, dan tidak ada satupun orang yang menyapa kita. Saya kasih tahu ya pada semuanya, itu akan terjadi pada diri Anda semua. Saya selalu ngingetin pada siapapun yang lagi menjabat, lagi berkuasa, apa yang kita miliki bukan milik kita. Suatu saat Anda akan menangis ketika Anda di jalan tidak disapa oleh bawahan. Itu akan dialami. Tapi itu di dunia. Tapi nanti apa yang nanti akan kita alami kapan? Ketika ruh terpisah dari jasad. Ketika ruh terpisah dari jasad, mati namanya. Maut pingareunana. Kemudian dia berjalan, itu saya selalu menangis. Dia berjalan dalam kegelapan, dia harus pergi kemana? Dan tidak ada satupun yang menyapa, tidak ada satupun yang memanggilnya, dan tidak satupun yang menuntut. Dari sebuah rangkaian cerita tentang perjalanan kematian atau perjalanan orang yang mengalami mati suri, saya kasih tahu semuanya, siapa yang akan menyambut ibu. Saya kasih tahu siapa yang akan menyambut kita nanti. Ketika roh keluar dari jasad, akan menuntun dan mengajak kita. Saya katakan, itu ruh ibu kita yang akan menyambut. Sehingga bagi mereka yang hidup, kalau ingin nanti meninggal, ibunya menyapa dan membawa dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Jangan pernah lupakan dia, cintai dia, sayangi dia, jangan sakiti dia, karena dialah yang akan menyambut kita ketika kita ruh dan jasadnya terpisah. Terusin aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita udah selesai. Gimana, A? Bagus banget. Senang Jadi banget aku. kita itu udah, kan ini pandemi itu udah 1,5 tahun ya. Kita tuh sudah lama tidak menikmati suasana seperti ini. Betul. Melihat penari, penyanyi, pemusik, acara. Ini jadi sesuatu yang mewah banget Iya. jadinya. Nuhun loh Kang. Iya, saya juga mohon maaf ya, saya kalau penerimaannya kurang membahagiakan, Udah luar biasa, makanannya suka kurang merendah. enak, Saya makan banyak. tempatnya kurang nyaman, Sangat nyaman, lagunya kurang. Enggak. Semuanya perfect. Oh, Luar alhamdulillah. biasa loh. Pokoknya saya teh bahagia lah hari ini bisa didatengin oleh orang-orang yang begitu saya kagumi. Bahagia tapi kok air matanya menetes terus. Oh, kebahagiaan dan kesedihan tuh puncaknya cuma dua-duanya sama air mata.
Kalau jawaban seniman mah yang berilmu gini nih. Sekali lagi terima kasih banyak. Nuhun. Atas Sama-sama. penyediaan Penakim Tempe. Sami-sami Novi senang, bahagia. Senang banget. Karena ini pertama kali dan luar biasa. Aku ngeliat penarinya soulnya dapat banget. Iya, itu penarinya kan tadi ya. Bener-bener ekspresi itu sesuai dengan isi lagu. Iya, gitu. Ada yang tegas, ada yang sedih, terus ada yang jutek, gitu-gitu bagus tuh kan. Hebat Kang Nuhun. Ya, alhamdulillah, Terus berkarya Kang, isi Insya Allah. hati kita semuanya dengan sesuatu yang indah. Iya. Ya. Nuhun. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu. Dadah. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right.